再也不会有事。树还没死，是不是？这东西的来历，混沌青年留下的气息，这是我的大劫，岂不是更好？ Halo kalian semua, selamat datang di channel Donghua Master. Bagaimana kabar kalian semua? Mimin harap kalian semua baik-baik saja. Dan pada video kali ini kita akan melanjutkan alur cerita dari serial Donghua Perfect World episode ke-211. Dan sebelum kita masuk ke cerita terbaru, mari kita sedikit mengingat cerita sebelumnya. Yang dimana pada cerita sebelumnya Shihao bersama dengan Ling Er bertemu dengan kakeknya Ling Er untuk memperkenalkan Ling Er kepada kakeknya Shihao. Bahwasanya Ling Er ini merupakan calon menantu dari kakeknya Shihao. Tetapi awalnya Shihao tidak ingin untuk menikahi Ling Er dalam waktu dekat karena Shihao yang ingin pergi untuk menjalankan misi dari Akademi Tianzhen. Singkatnya Shihao pun mengantarkan kembali Ling Er ke tempat dari Blueberry Api, yang di sana pun mereka berdua berpisah. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Shihao ditemui oleh ayahnya Ling Er menyuruh kepada Shihao untuk menikahi Ling Er, yang untuk memberikan kebahagiaan dan juga harapan kepada mereka berdua. Shihao menyetujuinya dan setelah itu pun Shihao dan juga Ling Er menikah. Dan setelah Shihao menikah, Shihao pun pergi meninggalkan Ling Er, yang kali ini mereka berdua tidak bersedih lagi dan mereka berdua bisa berpisah dengan perasaan yang lega. Dan setelah itu Shihao pun pergi ke tempat dari ujian Akademi Tianzhen dan mereka pun memulai ujian Akademi Tianzhen dengan mereka dikirimkan ke tempat dari wilayah tak berpenghuni. Dan kemarin Shihao berhadapan melawan sosok monster dan itu merupakan inti cerita pada cerita sebelumnya. Kalau gitu pun sekarang langsung saja kita masuk ke bagian cerita terbaru. Cerita ini berlanjut dengan Shihao yang berhadapan melawan monster mata, yang di sana Shihao menyerang monster mata menggunakan kekuatan Kaisar Guntur. Sang monster mata mengetahui teknik Kaisar Guntur, tetapi serangan Kaisar Gunturnya Shihao ternyata tidak berpengaruh kepada sang monster mata. Shihao sendiri sangat kaget serangan Kaisar Gunturnya tidak berpengaruh kepada sang monster mata dan juga monster mata ini mengetahui mengenai teknik Kaisar Guntur. Shihao bertanya mengenai asal-usul dari monster mata ini, tetapi sang monster mata tidak mau menjawabnya dan menyuruh kepada Shihao untuk menyatu dengan dirinya, maka Shihao nanti akan mengetahui asal-usulnya. Yang setelah itu pun monster mata menggunakan teknik lautan darah untuk menyedot Shihao. 再见！原来你将那些修士的血肉精气，真神实力的道理。 Tetapi Shihao menolaknya dan Shihao pun menggunakan teknik guntur emasnya menghadapi sang monster mata, tetapi serangan itu tidak terlalu berpengaruh kepada monster mata. Dan juga di sini monster mata mengatakan kepada Shihao jika saja ia dapat memanggil seluruh tubuhnya maka dirinya bisa menghabisi ribuan Shihao. Dan juga sang monster mata itu memberitahu alasan dirinya mengapa hanya tersisa mata saja, karena adanya sebuah serangan tombak yang menembus ke arah dari mata ini, yang tidak hanya mengakibatkan monster mata ini hanya memiliki mata saja, tetapi ia juga mengalami luka di bagian itu yang membuat titik tersebut menjadi titik lemah dari monster mata. Mendengar hal itu membuat Shihao cukup kaget kenapa monster mata ini memberitahu kelemahannya sendiri kepada dirinya. Dan di sini Shihao sadar mengapa monster mata ini memberitahu kelemahannya, karena ternyata monster mata ini yang tidak memiliki otak membuat ia tidak bisa berpikir dan tanpa sadar telah memberitahu kelemahannya kepada Shihao. Dan Shihao pun ingin mengambil kesempatan ini untuk mencari informasi dari sang monster mata. Yang di sini Shihao mencoba untuk memancing dengan bertanya kepada sang monster mata apakah sang monster mata bisa berada di situasi seperti ini karena diserang oleh sang tujuh raja. Sang monster mata terpengaruh oleh perkataan Shihao dan ia mengatakan bahwasanya dirinya berada di kondisi seperti ini bukan karena diserang oleh sang tujuh raja, tetapi karena diserang oleh bandit misterius yang memiliki senjata tombak aneh.
aneh yang dapat membuat dirinya mengalami luka seperti ini dan hanya tersisa mata saja. Dan di sini juga sang monster mata mengakui bahwasannya jika saja para makhluk lainnya yang berasal dari wilayah yang sama dengan monster mata ini bisa pergi ke wilayah dari provinsi 3000 kota, maka seluruh provinsi 3000 kota akan dibasmi oleh para makhluk yang sama seperti mata ini. Shihao pun ingin mencari informasi lebih dalam lagi dari sang monster mata, tetapi sang monster mata itu menjawab bahwasanya Shihao akan mendapatkan informasi lebih jelas setelah dirinya menghabisi Shihao. Dan lalu pun sang monster mata mulai bertarung serius melawan Shihao menggunakan teknik dari lautan darahnya. Shihao pun menyadari bahwasanya sang monster mata ini mulai bertarung serius dan Shihao pun juga menggunakan teknik daun willow untuk menghadapi sang monster mata. 已经过去1万年，为了3000早咒，连他的宝术也会。 Monster mata itu kaget melihat Shihao yang memiliki teknik willow karena ternyata monster mata ini dulunya pernah berhadapan melawan willow. Sang monster mata mencoba untuk menyerang Shihao, tetapi Shihao menggunakan pedang immortal dapat menambah semua serangan dari monster mata. 还没死，是不是？ Dan di saat itu juga tak disangka pedang immortalnya Shihao merespon tombak yang tertancap di tubuh dari monster mata itu, membuat tombak itu bercahaya dan menyerang monster mata tersebut. Dan lalu juga pedang immortalnya Shihao menyerang ke monster mata, mengakibatkan monster mata itu pun dapat dilenyapkan. Dan setelah pertarungan itu, Shihao menyadari kalau pedangnya tadi merespon tombak yang tertancap oleh monster mata itu, membuat Shihao pun sadar bahwasannya pedang immortalnya kemungkinan memiliki hubungannya sama dengan pemilik dari senjata tombak yang tertancap oleh monster mata itu. Dan di sini pun Shihao menyadari bahwasannya peperangan besar kemungkinan akan segera tiba, yaitu melawan para monster-monster seperti monster mata ini. Karena monster mata ini sendiri berasal dari wilayah yang berbeda, tetapi ia telah memasuki kawasan dari 3000 provinsi. Artinya sebentar lagi para makhluk yang sama seperti monster mata ini akan bermunculan dan akan memulai peperangan besar terhadap mereka. Kemudian pun Shihao melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya Shihao tiba di kawasan dari bintang biru, yang di sana Shihao melihat kawasan bintang biru ini menyerang para peserta lainnya sampai membuat mereka tewas. Dan di sana Shihao bertemu dengan seorang wanita yang bernama Qingxian. Wanita itu juga mengalami luka akibat serangan dari bintang biru, dan Shihao juga mendapatkan serangan dari bintang biru tersebut yang untungnya Shihao selamat berkat pertahanannya. Dan Qingxian tiba-tiba saja berubah menjadi benih karena ternyata Qingxian ini merupakan ras dari bunga lotus yang dapat berubah menjadi benih. Dan pada saat ini Qingxian telah mengalami luka yang parah dan ia berubah menjadi benih. Qingxian menyuruh kepada Shihao untuk menanam benih ini agar dirinya bisa memulihkan dirinya sendiri. Shihao menerima permintaan Qingxian, ia pun menanam benih tersebut. Dan setelah itu pun Shihao melanjutkan perjalanannya sampai pada akhirnya Shihao tiba di sebuah wilayah hutan bambu biru. Di sana tiba-tiba saja Shihao mendapatkan serangan dari sebuah kabut berbentuk tangan, tetapi untungnya Shihao dapat selamat dari serangan itu berkat pedangnya. Dan di sana juga Shihao melihat kalau pedangnya ini mengeluarkan cahaya yang berbeda setelah dirinya memasuki kawasan dari hutan bambu biru. Shihao pun mencoba untuk menelusuri hutan bambu biru ini sampai pada akhirnya Shihao melihat adanya pertarungan yang terjadi antara seorang wanita muda melawan pria muda, yang pertarungan itu sepertinya hanya pelatihan saja. Yang di sana pun Shihao mengagumi pertarungan mereka karena mereka berdua merupakan para jenius yang berbakat dan juga keterampilan mereka sangat unik, belum pernah Shihao lihat sebelumnya. Shihao pun berbicara kepada mereka bertiga, memperkenalkan dirinya dan juga menunjukkan rasa kagumnya kepada mereka
karena mereka memiliki kejeniusan yang berbeda dan belum pernah Xiahou lihat sebelumnya. Mereka bertiga datang mendekati Xiahou, yang di sana salah satu wanita ternyata berasal dari ras Phoenix kuno, membuat Xiahou cukup kaget karena tak menyangka ras ini yang masih hidup. Dan di sana sang wanita Phoenix bertanya kepada Xiahou dari mana Xiahou berasal. Xiahou pun memperkenalkan dirinya kalau ia berasal dari 3000 provinsi. Tetapi wanita tersebut tidak mengetahuinya, dan lalu pun mereka bertiga ingin mengajak kepada Xiahou untuk menelusuri wilayah ini karena mengetahui kalau Xiahou merupakan pendatang baru, yang dimana jika Xiahou mau ikut bersama mereka, maka mungkin Xiahou akan mendapatkan pengalaman yang berharga. Xiahou dengan senang hati menerima ajakan mereka, tetapi pada saat ini Xiahou masih merasa aneh dengan tempat ini karena tempat ini yang sangat berbeda dengan tempat-tempat yang pernah Xiahou kunjungi. Tempat ini begitu damai dan juga orang-orangnya yang sangat ramah. Apakah tempat ini tidak pernah terjamah oleh peperangan? Dan juga di sana Xiahou mencoba untuk menyentuh binatang cilin yang digendong oleh perempuan kecil, tetapi binatang itu tampak nyata, yang membuat Xiahou pun semakin berpikir kalau ini merupakan kenyataan. Xiahou yang masih bingung dan berpikir panjang ditanya oleh sang wanita di sana dan bertanya apakah ada masalah dengan Xiahou karena tampak termenung dan memikirkan sesuatu. Xiahou menjawab dirinya hanya mencoba untuk mencerna dunia ini yang baru bagi Xiahou. 突然见到这些难以理解的事儿，修炼法门迥异，前辈大能陨落后所留下的。这还有些也，你也被这口气。 Tetapi di sana mereka bertiga melihat pedangnya Xiahou, dan di sana mereka tertarik dengan pedangnya Xiahou karena pedang itu mirip dengan pedang legenda kuno dari pedang immortal, dan di sini mereka menduga kalau kemungkinan pedangnya Xiahou merupakan pedang replika. Dan juga pria di sana memberitahu kalau dirinya juga memiliki pedang yang juga merupakan pedang replika dari sebuah pedang hebat juga. Dan setelah itu Xiahou bersama dengan mereka bertiga melanjutkan perjalanan mereka, yang dimana perjalanan mereka akan pergi menuju ke tempat dari pertemuan para jenius, yang tujuannya adalah untuk mencari pengalaman dan juga ilmu baru dari para jenius lainnya. 正会之地，前方便是此地。 Di tengah perjalanan mereka tiba-tiba saja bertemu dengan sosok ular raksasa dan adanya seorang penetua, yang di sana ketiga orang kenalan barunya Xiahou menyebut orang itu merupakan senior mereka dan mereka memberikan hormat kepada senior tersebut. Tetapi sayangnya setelah itu ceritanya bersambung dan berikut cerita selanjutnya. Pada cerita selanjutnya kita diperlihatkan dengan Xiahou bersama dengan rombongan para pemuda jenius. Mereka pergi ke tempat dari perkumpulan jenius, yang di perjalanan itu Xiahou bisa melihat para jenius lainnya yang juga ikut berkumpulan, serta adanya binatang langka seperti binatang naga. Yang singkatnya Xiahou telah sampai di tempat dari perkumpulan para jenius, yang di sana juga diperlihatkan adanya sosok raja kuat, raja mortal, yang dia membawa sebuah artefak berharga disebut sebagai Dis Artefak, yang merupakan harta kuno dan juga harta yang telah dianggap menghilang oleh Xiahou tetapi ditemukan di sini. Tetapi dalam pertemuan ini Xiahou nantinya akan menemukan kenyataan pahit bahwasanya mereka semua itu bukanlah wujud asli melainkan ilusi dari memori kuno, yang artinya di sini mereka semua tidaklah nyata. Yang Xiahou mendengar kenyataan itu membuat Xiahou menjadi kaget dan juga sedih karena Xiahou sendiri telah menganggap mereka semua sebagai temannya. Dan setelah itu pun tanpa adanya makhluk kegelapan yang muncul menyerang para anggota jenius tersebut, yang di sini Xiahou tidak bisa membantu ataupun menyelamatkan orang-orang di sana karena serangan tersebut yang merupakan serangan ilusi, yang artinya merupakan sebuah memori juga yang menampakkan kejadian sebelumnya, yang artinya kejadian ini sudah terjadi sebelumnya, dan Xiahou sekarang hanya seperti melihat kejadian rekaman pada era kuno yang telah membantai orang-orang ini. Jadinya Xiahou hanya bisa melihat kejadian ini dengan penuh kesedihan tanpa bisa menolong mereka. Dan itu cerita yang akan kita lihat nanti untuk episode selanjutnya di minggu depan besok. Kalau gitu pun terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini, bisa beri like serta subscribe, dan sampai jumpa di video selanjutnya. See ya! 他也不会有事，树还没死，是不是？